Oke. Wis. Oke. Bagus ini. Ada 3 ekor teman-teman, dan ini akan kita lepaskan di tambak yang sangat jauh dari sini. Nah, ya. Ini tokek yang biasa berada di rumah teman-teman. Nama latinnya gecko-gecko, Tachydramus seclineatus. Kalau orang daerah sini nyebutnya ini orong-orong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya bakal mencari ular-ular di sekitar sini teman-teman. Dari sini sampai sana, dan kita akan muter di daerah tambak sebelah sana. Nah, kabarnya di daerah sini banyak banget ular-ular air. Nggak tahu itu ular water tiger atau ular endris, tapi kebanyakan ya di daerah sini ada ular katanya. Nah, dan rumahnya di sini siapa Mas? Yang rekam, yang paham lokasi daerah sini Mas Ilhamnya. Jadi kita akan menuju ke daerah sana teman-teman, dan kita akan cek di sebelah ini got loh, ini banyak sampah juga. Kemungkinan di sini juga terdapat ular air karena ya di sana-sana juga sering terdapat orang-orang yang melihat gitu loh, ular-ular berkeliaran di sekitar got-got ini. Di sini kita ada 2 hook buat safety. Oke, nemu ular teman-teman, ularnya besar. Takut ya? Iya. Oke. Wis. Oke. Nemu ular kadut di pemukiman. Oke teman-teman, kita menemukan seekor ular ini tadi di sebelah sana. Saya kira tadi itu belut teman-teman, karena saat saya dekat itu warnanya keputihan. Ternyata waktu saya pegang ini ular kadut, ini ular kadut belang. Nah, dan nama latinnya Homalopsis bucata atau banded water snake. Nah, kenapa kok saya pindah ke sini? Karena di sana itu gaduh teman-teman. Banyak orang-orang yang tiba-tiba heboh gitu loh. Ini yang tadi anak-anaknya gaduh semua. Ini ikut saya hitung-hitung buat edukasi. Itu warna, ini warnanya abu-abu kemerahan dengan belang-belang putih. Ini ular kadut yang cukup besar, dan saya juga sempat kegigit di sini. Nggak masalah sih teman-teman, karena ular ini masuk ke kategori low venom. Ular ini sendiri merupakan jenis ular air yang biasa hidup di daerah persawahan, tambak, dan juga di daerah rawa. Kebanyakan di situ. Ular ini juga merupakan jenis ular semi akuatik, di mana ular ini sendiri kadang juga nggak berada di air, kadang juga di darat. Ular ini sendiri merupakan jenis ular yang paling umum ditemukan di daerah sini. Selain ular endris, ular kadut tambak, dan ular water tiger atau ular macan air, Floea melanogaster. Coba lihat yang gigit teman-teman. Panjang dari ular ini itu kebanyakan 80-50 cm, tapi nggak menutup kemungkinan ular ini tuh mampu mencapai panjang sekitar 1 meteran. Tapi kebanyakan juga ya panjangnya segini. Ini mungkin 80-75 kayaknya ini. Cukup kecil sih. Ini masih terbilang juvenil. Makanan dari ular ini itu katak, kadal, dan juga beberapa hewan-hewan kecil lainnya. Kadang juga saya sering melihat ular ini tuh kanibal dengan memakan ular lainnya. Kalian nggak perlu khawatir ketika tergigit ular ini. Ular ini masuk ke dalam kategori low venom, paling juga bengkak atau ya gatal di area sekitar luka gitu aja. Tipe taring ular ini tuh taring belakang atau Opistoglypha. Bisa terletak di bagian sini. Nah, ini taring belakangnya. Ngunyah dia. Nah, ular ini juga memiliki struktur sisik yang kasar teman-teman. Ini berfungsi buat dia itu menjepit ikan-ikan. Struktur sisiknya memang kasar. Dan juga ular ini sendiri memiliki bentuk mulut yang memipih kayak anaconda. Jadi kalau orang-orang reptiler kebanyakan nyebut ular ini itu anaconda Jawa. Karena ya bentuk mukanya itu benar-benar mirip kayak anaconda. Ada strip hitamnya di sini. Ular kadut atau Homalopsis bucata. Ular ini merupakan jenis ular yang nggak berbahaya untuk manusia. Jadi kalau kalian nemu jenis ular ini ya jangan dibunuh, karena ular ini sendiri jenis ular yang nggak berbahaya. Oke, kita akan lepaskan di daerah sana. Karena kita nemu ini itu di depan rumah orang, dan tadi sempat nimbulin kepanikan di sana. Karena saya
nangkep ular ini itu secara mendadak gitu dan nggak pakai aba-aba. Ini ular pertama kita teman-teman, dan kita nemu ini di sebelah sana di rumah-rumah orang. Saat saya mau nyari beberapa jenis ular di daerah sini. Oke, kita akan amankan ular ini dan kita lepaskan di tambak sebelah sana. Duduk. Cekel. Tutup mana tutup? Kita nemu ular lagi, airnya agak butek di sini. Kak, sebenarnya tak banyak butek. Oh iya. Dogface iki. As. Sebangsa kadut sisan. Agresif ya. As. Dogface iki. Oke teman-teman, kita nemu kerabatnya ular kadut ini. Ini ular yang sama seperti ular kadut ini. Dia berbisa rendah atau low venom. Dia juga memiliki taring belakang atau Opistoglypha. Dia juga termasuk ular air. Tapi lebih sering dia itu berada di antara tambak-tambak. Beda dengan ular kadut ini yang dia itu sering berada di perairan yang dangkal. Ini lebih senang berada di perairan yang dalam ini. Ular ini juga memakan ikan, katak, dan juga belut. Tapi kegemaran ular ini itu lebih sering memakan ikan. Nah, bisa dilihat kan, ini warnanya itu abu-abu dengan garis belang yang nggak beraturan. Warnanya juga agak jelek. Nah, ular kadut yang tadi ini memang ular air itu baunya itu kayak ikan, amis mereka. Kita belum sempat merilis yang kadut ini, kita nemu ini Dogface atau Cerberus rhynchops. Yang satu ini ular Homalopsis bucata, yang satu ini Cerberus rhynchops, dan mereka sama-sama ular air. Dan ya, mereka sama-sama berasal dari genus Homalopsidae. Dan mereka juga berbisa rendah. Kita akan amankan kepalanya. Kadut. Apa? Kadute lemes. Oh iya dah. Sing iki lho sing tenaga goreng kekuras. Ini adalah ular Dogface Cerberus rhynchops, dan ular ini sendiri merupakan jenis ular kadut tambak, sama seperti ini, ular kadut belang. Bentar, saya akan perlihatkan giginya. Jadi tipe gigi dari ular ini sama seperti ular kadut, Opistoglypha, dan mereka sendiri memang jenis ular pemakan ikan, sama seperti ular kadut ini. Bentuk-bentuk mukanya juga sama. Lo lihatan, bentuk-bentuk mukanya juga sama. Ini Cerberus rhynchops dan ini Homalopsis bucata. Dari segi sisik juga sama, sisik mereka juga sama-sama kasar. Tapi bedanya ini warna abu-abu ke hijauan kayaknya, dengan sisik ventral atau bawah berwarna kuning dengan belang-belang yang nggak beraturan. Dan di sini juga belang-belangnya nggak beraturan di sini. Dan lilitannya juga keras. Mereka memiliki sisik kasar sebagai adaptasi untuk menangkap ikan-ikan yang licin atau belut-belut. Bentuk mirip, pendek. Ya, bisa kalian perhatikan. Bentuk mereka memang ini bantet kayak gini. Oke, kita akan bawa kedua ular ini dan kita lepaskan ke tempat yang jauh. Dari tadi kita itu nemu di got-got kayak gini teman-teman, ular-ularnya. Kita bertemu dengan dua jenis spesies ular yang berbeda dan sama-sama ular dari genus Homalopsidae. Endris lah itu. Heeh. Kenapa? Rek miro rek. Waduh, iki rek stane gak spiro enak iki. Kotok iki. Iki. Kotok tahu lo? Kotok. Kotok. Iki, parkir iki. Iki. Kotok iki. Oh iya iku. Pulo. Heeh. Sentel apa? Tutno lo ya. Oke, ini ada lagi, tapi kayak yang tengah ini. Ini kalau diambil. Oh iki, kayak iki. Kok kadut iki, sisan. Heeh. Waduh. Jiki angen rek. Oh kok gede, Mas. Iya, ada. Ya Kadut Allah. gede ya. Isa nyekel nggak? Kayak gede seru iki. Lo, gabung loro. Oh iya. Gak iso Mas, kok kene gak ketok. Anu, menjero nak lumpur kok. Oh, Iya. kayak. Wah, udah seru ini. Ki. Sik. Iya kadut iki. Yo, oke nang ngono. Kau apa iki ini di pinggir nae. Yo ayo. Iki. Hah, oke, siap. Yo. Ji. Rompakmu gawe. Loh. Nyantai kak. Kono perlawanan belas sih. Kadut. Mana? Kono perlawanan belas ya. Oke teman-teman, kita nemu ular kadut lagi atau Homalopsis bucata. Dan yang satu ini wanteng loh. Nggak ada perlawanan sama sekali. Ini kayaknya habis makan ikan.
Dan kita akan tangkap ular ini di sini aja. Banyak semut merah kayaknya. Iya. Yang gigit apa itu? Ini ular kadut Haemalopsis bucata atau ular kadut belang. Ular ini juga spesies ular berbisa rendah. Motifnya cerah Mas ya. Anu, rodo gelap ya. Katanya setting paling. Iya toh. Nah, gede banget dan nggak ada perlawanan sama sekali. Tapi keluar anteng loh, sumpah. Nggak melayu belas. Ini kadut. Ini sama ini Cerberus rhincop atau ular kadut tambak. Gede iku. Atau ular kadut bakau kalau ini. Gede iki ya? Gede iku. Ada 3 ekor teman-teman dan ini akan kita lepaskan di tambak yang sangat jauh dari sini. Ularnya juga besar-besar ini. Ayo adik adik. Ayo. Wes pada Mas yo. Soalnya arah ini nih, ono welang ta weling nih. Oke teman-teman, karena daerah ini udah cukup jauh ya dari pemukiman penduduk dan di situ lampu-lampu itu bukan rumah, itu jalan raya. Jadi kita aman melepaskan 3 ular ini ke sini. Nah, di malam ini kita dapat ular kadut ini, Haemalopsis bucata, dan ular kadut bakau atau ular kadut payo Cerberus rhincop. Dan ini ular kadutnya ada 2 teman-teman, sama besarnya. Bisa kalian lihat di sini. Dan yang satu ular Cerberus rhincop. Sebenarnya kita tadi nemuin 2 ular Cerberus rhincop ini atau ular kadut payau atau kadut bakau, tapi yang bisa kita tangkap cuma 1 ini karena yang kadut payau tadi agak nengah dan got itu tadi itu sangat dalam teman-teman. Kelihatannya aja kayak dangkal gitu loh. Padahal got tadi itu cukup dalam. Oke, di sini tambak yang enggak seberapa terpakai sama orang. Di sini juga rumput-rumputnya tinggi-tinggi. Mungkin ini belum diisi ikan lah. Oke, kita akan lepaskan aja di sini ketiga ular ini. Oke. 1, 2, 3. Nah, mereka ke sana. Oke. Udah nengah itu. Oke, moga tetap lestari di alam mereka meskipun mereka sendiri terbilang hama ya kalau di daerah tambak-tambak ini karena sering banget memakan ikan-ikan kecil milik para petani. Ikan gabus atau nama latinnya Canas striata. Dan ini ular apa? Ikan koto, ya. Ikan gabus. Di got ini banyak banget teman-teman, beraneka raga flora dan fauna ini. Di sana juga ada kodok-kodok kecil. Di sini ada ikan gabus. Oke, kita akan lanjutin perjalanan. Mungkin kita dapat beberapa spesies ular yang cukup menarik di sini. Motifnya wapi? Tapi anu nggonku sing ngucul lho. Bentuknya ek. Nah, kena. Kita dapat tokek rumah atau geko-geko. Tokek ini sering dihubungkan dengan hal mistis ya. Kalau tokek ini bersuara kadang itu kata orang zaman dulu katanya ngelihat genderuwo gitu. 7 kali. Tokek ini sendiri jenis tokek yang cukup banyak digemari ya karena merupakan jenis satwa yang eksotis. Dan di Indonesia sendiri tokek ini diekspor ke Cina untuk obat. Dan nilai jualnya juga cukup tinggi, tapi nggak sampai miliaran karena tokek yang miliaran itu hoak teman-teman. Hampir nggak ada tokek yang harganya miliaran kalau nggak tokek morph atau tokek yang mengalami kelainan genetik. Hewan ini sendiri merupakan jenis pemakan serangga di rumah-rumah, kadang juga memakan kecoa dan juga cicak. Jadi kalau kalian benci dengan kecoa, kalian bisa gunakan si tokek ini di rumah kalian. Dia sendiri berada di sini loh, di bawah apa? Pinggiran got ya. Iya. Cukup menarik. Hebat. Kita bisa menemukan berbagai satwa di malam ini. Terutama beberapa spesies reptil. Oke, ini ada spesies ular tali picis atau Dendrolapis pictus. Nama dalam bahasa Inggris painted bronzeback. Nah, ular ini sendiri juga merupakan jenis ular pohon dan dia juga kayaknya tidur ini. Oke, kita akan tinggalin aja. Itu mana mau? Perenjak. Iya. Gaiso kaduan. Orang pengen nyungsep ah. Karena saya bawa tokek ini, kita akan taruh aja di sini. Nah, sekarang kita bertemu dengan seekor ular di sini. Ini kayaknya sadar. Ini ular pucuk atau Aetulamyx terigens. Ini bukan prasina ya, karena pada bagian bawah terdapat line kuning atau garis pada bagian muka. Ini kayaknya sadar ularnya ini. Saya pikir tidur tadi. Oke, kita akan ambil.
Nah, dia. Nah, ini adalah ular pucuk, yaitu Lamicterizen. Kalau orang daerah saya nyebut ular ini itu ular janur, kalau enggak ular hijau gitu aja, ulo hijau. Dan ular ini sendiri merupakan spesies ular low venom atau berbisa rendah. Dia juga memiliki taring belakang atau Opisthoglypha dan juga ular ini sendiri merupakan spesies ular penghuni pohon dengan memakan burung, kadal dan juga katak-katak kecil. Kadang juga sesama ular. Saya bawa tokek juga ini, agak repot tanganinya. Ular ini aktif saat siang hari atau diurnal, makanannya tentu saja yang saya sebutkan tadi. Ular ini aktif di daerah pepohonan atau arboreal, dan ular ini sendiri memiliki ciri-ciri tubuh berwarna hijau lampai dan juga tubuh yang ramping. Dari struktur tubuh kayaknya ini betina, karena ya bisa kalian perhatikan kan, yang betina itu kebanyakan mereka itu memiliki bentuk tubuh yang agak bantet seperti ini. Nah, pada bagian muka dia memiliki kepala oval dengan belang kuning pada bagian bawah ini rahangnya. Nah, ini tuh ciri-ciri yaitu Lamicterizen. Kalau pada Prasina dia ini enggak ada. Dan juga kepala yang agak mengoval ya. Kalau ini dari spesies A yaitu Lamicterizen. Ular ini biasa menghuni di daerah pepohonan lebat seperti ini, dan di daerah sini memang dekat dengan rumah-rumah orang ya. Jadi kita akan membawanya. Ular yang cukup menarik. Oke teman-teman, kali ini kita juga bertemu dengan salah satu reptil di sini. Ini adalah kadal rumput Tachydromus seclineatus. Kalau orang daerah sini nyebutnya ini orong-orong. Ini merupakan spesies kadal yang biasa hidup di daerah rerumputan dan dia aktif saat siang hari atau diurnal. Kadal ini sendiri juga sering dikenal dengan nama ular berkaki karena bentuk fisiknya itu panjang banget dengan warna coklat kekuningan atau coklat kehitaman. Dan di sini ada strip kuningnya di antara kepala sampai ini pangkal ekor. Nah, makanan mereka ini didominasi serangga-serangga kecil kayak semut, terus laron ini. Di sini juga banyak banget laron. Apa ya? Merutu ya ini arane. Mureng. Bahasa Indonesianya saya nggak tahu, tapi kalau ini dalam bahasa ini disebut mering atau merutu. Ini kayaknya jantan ini, teman-teman loh. Ini femoralnya ini. Semua kadal-kadalan kalau udah birahi seperti ini, ada benjolan di pangkal ekornya. Ini tempat hemipenisnya. Oke teman-teman, kita lepaskan aja di sini karena di sini juga jauh dari pemukiman dan tempat di sini lebat banget. Meskipun di sebelah sini tambak. Kaget sih mas. Kali kita tambak. Kali. Oke, jelok ini. Daerahnya jauh dari pemukiman. Oke, itu sudah untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ditemani dengan banyak anak-anak. Hitung-hitung buat edukasi juga.